gara-gara dibere marjan udani jadi tarik suara. Kencang. Mana Dani? Dani nama. Apa kabar Dara Regi? Kita lengkap ya. Dan kideskan deh. Mau naksui nih. Tapi kan alhamdulillah meskipun panas Jepang ini kan, alhamdulillah apa? Nihono onanoko kire. Kalau kena aing saputing. Baik, saya ceritanya nih mau nanya dulu karena saya dengar bukan hanya Bara Viking. Yang pertama saya sampaikan salam dari Kang Dada Rosyada, pembina Viking. Pembina Viking. Jadi saya pamit salam kepada beliau. Saya bilang saya diundang oleh Baraya Viking Jepang. Luar biasa kata dia, tapi tidak sah karena tidak mengundang pembinanya. Kemudian saya juga ditelepon oleh Komandan Persib, oleh Mang Umuh Muhtar, karena kebetulan lagi umroh. Sama juga beliau menyampaikan salamnya pada Anda sekalian. Cuma kayak Joko saja, tidak semuanya masalah. Karena memang saya tidak ketemu dan tidak teleponan. Baik, saya harus ngomong pakai bahasa apa? Campur aja ya, campur supaya kebersamaannya kelihatan. Jadi kita menghargai kawan-kawan yang bukan orang Bandung tapi mendukung keberadaan Baraya Viking. Jadi kalau saya ngomong pakai bahasa Sunda karena saya asli orang Sunda, asli orang Garut. Jadi kalau agak hitam wajahnya tidak tutup pabrik dodol ya. Ya ternyata kawan-kawan yang di Jepang juga tidak terlalu beda dengan saya. Banyak pembalap di sini, pemuda berbadan gelap. Cuman bedanya kalau saya hitamnya hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Sini kan saya. Hidung na hidung cikopi diical di parapatan, hidung nage hidung nyari, hidung mata kepalebatan. Mahasiswa saya di kampus bilangnya Pak Jujun ini black sweet. Ya legit sweetnya tinggal black nah lagi. Tapi Pak Jujun ini mah dosen yang sangat dewasa katanya. Oh bagus, saya bilang bukan, gede wadah sangunan. Bunga katanya, apa bunga? Kembung di tengah. Sampai lagi semester tak sampai. Tapi karena mimbar orang Jepang tidak terlalu tinggi, sama orang Jepang juga orang tepati beda gitu. Tapi nggak apa-apa, orang pendek tuh rata-rata pandai-pandai saudara. Kenapa yang pendek pandai-pandai? Sebab otak dengan hatinya dekat. Cuman yang pendek itu satu aja kelemahannya, bau ngos. Nafasnya nggak enak. Kenapa? Perut sama mulut dekat. Jadi sebenarnya hari ini yang tidak datang ke sini rugi, karena begini-begini juga artis. Syukur Anda sudah sempatkan datang ke sini. Yang penting saya sangat respect terhadap apa yang Anda lakukan. Dan di tengah kesibukan saya sengaja datang, meskipun saya harus datang ke kedutaan karena visanya cuma 2 hari, gitu kan? Saya datang wawancara. Kenapa? Karena saya menghargai Baraya Viking Jepang. Karena kebetulan saya juga di Bandung itu salah satu orang yang suka diminta nasihat oleh Persib itu adalah saya. Jadi setiap mau ke itu kalau ada kesempatan saya pasti ke mes Persib dan saya ajak mereka malamnya untuk tafakur dulu. Minimal mereka mau ibadah lah pemain Persib itu. Pulang ke semua membang sono. Pengkor di sukulat yang aduh mampu saya bilang. Jadi cobalah, dunia akhiratnya harus seimbang. Jadi begitu saya. Makanya ulang tahun pesantren saya di Garut, pesantren saya namanya Pondok Pesantren Al Jauhari. Jauhari itu diambil dari kakek saya namanya Johar Maknun. Meninggal dunia saya abadikan pesantren Al Jauhari yang terletak di Garut di Sukawati. Nah itu kalau ulang tahun pesantren Persib diundang dan satu tim Persib datang main sama santri di Kebon Jago main karena kita belum punya lapang, jadi nyewa ke Kebon Jago. Alhamdulillah saya nggak gantian penonton, ngidek Kebon Basur. Bagus, subhanallah, jadi repot juga. Dan alhamdulillah seimbang permainannya, jadi 6-6. Jadi ketika tim santri di sebelah utara itu kemasukan 6. Ketika setengah main pindah ke selatan kemasukan lagi 6. Jadi 6. Jadi jangan disebut 12, mereka malu. Ya 6 saja. Pokoknya amanat pertama dari saya sebelum mulai ceramah, jadikan Baraya Viking ini menjadi salah satu organisasi kebersamaan.
untuk menghimpun semua komunitas, tidak hanya orang Bandung. Ini hanya wasilahnya saja. Jadi jadikan ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena Zunian Make Strong, bersatu membuat kita teguh dan dianjurkan oleh Allah. Silaturahmi ini sesuatu yang dianjurkan oleh Allah. Siapa yang silaturahmi itu? Sebenarnya bukan hanya orang yang saling kirim, yang saling telepon. Laisal wasil bil mukafi walakinal wasil alladzi idza qati'at rahimahu wa salaha. Orang tukang silaturahmi itu adalah orang yang bukan saling kirim mengirim. Tapi orang yang silaturahmi itu orang yang apabila orang memutuskan, kita menyambungkan. Jadi lamun batur banget, orang sedih itu silaturahmi. Orang lain marah, kita tersenyum. Orang lain marah, kita yang pertama meminta maaf. Itu orang yang pandai silaturahmi. Dan ini jadikan aja. Alhamdulillah gara-gara ada wasilahnya, ada Baraya Viking, saya bisa ke Jepang. Alhamdulillah kan, saya bisa ke Jepang. Kemudian juga kemarin saya telepon EBBM-an sama Faang Wali. Akang di Jepang ya? Iya. Ya kapan ngajak saya? Saya bilang ke panitia nanti asal walina tong mahal tinggal cek. Karena waktu itu tandem saya di acara TV. Di acara TV di Indonesia ada judulnya acaranya ngaji bareng wali. Nah, jadi ngaji bareng wali itu ustadznya Jujun Junaidi. Jadi saya, insya Allah ke depan ada acara baru, mudah-mudahan ini selagi dibikin daminya, judulnya mengaji dan mengkaji bersama Jujun Junaidi. Nanti ada. Kalau besok Anda setelah sini tanggal 16 Anda bisa lihat saya juga di Trans 7 siaran langsung buka bersama dengan Andre Taulani, dengan Wendy Cabur. Beberapa hari yang lalu temannya biasa ada Inul, ada The Virgin, siapa saja. Tapi saya cuma menunggu satu lagi yang belum, dengan saya Manohara saja. Baik, saya mau ceramah di sini. Karena kalau tidak ceramah saya buat apa ke sini ya? Kemarin saya datang, kemudian tinggal di Gifu, disediakan hotel, tapi saya tolak. Saya biasa, karena santri saya tidak suka di hotel. Saya biasa di Kobong. Santri tulen kalau saya. 13 tahun saya pesantren, jadi bukan Ustadz Kardita, bukan Ustadz yang suka bergaya-gaya, tidak. Kita Ustadz yang insya Allah tetap istiqomah dalam perjuangan agama. Kalau Anda main ke pesantren saya, pesantrennya insya Allah ada 2 hektar. Jadi bukan pesantren-pesantrenan, bukan pesantren yang bilangnya pesantren padahal jadi aslinya Ar-Rungkun. Pesantren Rungkun bohong, proposalnya sih gawe pesantren padahal pesantren Ar-Rungkun Al-Gawir. Dan pesantren itu dibangun, insya Allah ini cerita saja dengan kawan-kawan di Jepang. Dengan keringat saya, insya Allah sampai detik ini belum ada proposal yang dibikin. Karena saya bukan anti, saya paling tidak bisa bikin proposal. Ya? Jadi proposalnya cuma genggerong. Makanya judul pesantrennya LG, Ladang Gogorowokan. Setiap hari, insya Allah setahun saya 800 panggung rata-rata. Ceramah 800 panggung setahun semuanya untuk pesantren. Paling istri saya nyokot Sultan Setik lah ke emasnya wajar. Dia ditinggal setiap malam. Sampai istri saya tidak pernah bisa ya toel, datang ke burung noel acan. Satu saat sempat jealous sama saya. Ayah ngaji di mana-mana ada lihat wanita cantik, mama ditinggalin. Kalau mau sudah pel pasti mama ditendang. Saya bilang don't worry baby. Daripada harus tendang mama lebih baik nambah. Baik. Jadi, tapi tadi sudah SMS aja istri saya. Jadi panitia tolong catat ya. Tadi sudah SMS aja istri saya. Awas jangan lupa oleh-oleh buat mama. Saya bilang tenang aja ada panitia ini gitu. Tapi saya tidak berani ngomong sama panitia. karena saya yakin panitia di Jepang ini pinter, lebih pinter daripada yang lain gitu kan. Karena ikut orang Jepang juga pinter. Jadi kalau di orang lain kan sudah umum panitia itu kajian itu menyiapkan segalanya gitu kan. Di umum di yang lainnya umumnya begitu. Jadi dibatur mulai di amplop nanya orang lain dibatur ya tama. Nah ini dia mah terkudu gitu. Dia mah keur nyaritakeun umumnya dibatur gitu. Jadi hari dia mah terkudu gitu. Dia mah keur nyaritakeun umumnya dibatur gitu. Hari dia mah terkudu gitu. Kan memang ada hirup kan kudu umum jeung batur. Jangan takut panitia donori, jangan khawatir. Teu nanaon, teu mahana nanaon ge teu nanaon. Eta era dipanggil mah. Baik, saya kasih judul aja ceramahnya. Judul ceramah saya judulnya poligami. Aja tuh saya teh boro-boro poligami kan tiga can boga.
Ini Bu Sep yang menjemput saya. Tadi saya tegur dia karena saya udah datang, dia belum datang. Saya telepon, "Kemana ente?" "Ini ngajemput ente, nu datang ke dia banyak ngajin pelabah ngajin ternyata dia masih di tempat temennya. Saya pikir temennya apa pacarnya nggak tahu. Jadi di tempat temennya dulu katanya. Nggak tahu siapa namanya, inisialnya I gitu. Belakangnya R, Ian kalau nggak salah. Bilang cepet datang, alhamdulillah datang. Gitu. Temennya katanya gitu ya. Baik. Jadi judulnya poligami. Poligami itu apabila seorang suami punya istri lebih dari satu. Itu namanya kan poligami. Kalau suami punya istri satu namanya apa? Bukan monogami, monoton. Baju. Mbak Jujun ini kok jadi poligami ceritanya? Ya, kenapa saya bercerita poligami? Nanti saja, tunggu saja akhirnya ngomong saya ini kemana arahnya. Kalau saya ngomong ini, biasanya ibu-ibu teriak. Kemarin saya ngomong ini juga, karena ini lagi saya bawa di mana-mana. Kalau ngomong ini teriak, ibu-ibu langsung mau bubar. Saya bilang, jangan dulu prejudice, jangan duduk dulu, saya bilang. Sit down please, tuh bahasa Inggris bilang apa? Duduk dulu, dengar dulu. Tapi setelah saya ceramah, akhirnya dia, iya Pak Kiai, katanya tuh goreng sangka tuh sih. Baik, goreng patut Pak Nges. Goreng sangka atau jadi saya akan memulai ceramah saya dengan satu cerita. Ada orang punya istri 4. Istrinya 4. Istri yang termuda usianya 17 tahun. Wajahnya seperti mantan pacar saya. Yang saya putuskan, kemudian dikawin sama anak Raja Malaysia dan sakiti kabur lagi ke Indonesia. Jelas sakit deh. Percaya teman harus kamu mau jujur. MTK saya. Jadi begini, cerita saya dengan Manohara begini ceritanya. Jangan bukan gak Manohara gitu. Bukan terpercaya. Jadi saya dengan Manohara kia ceritanya. Memang Manohara nolak, ku Jujun dipehelaan ditolak. Jadi kesimpulannya campurna kami. Panggilnya bakal apa ke. Kekeh yang nangkep, Manohara kekeh yang utah. Usianya 17 tahun, wajahnya seperti Manohara. Dibiayainya 30 juta per bulan. Digilirnya 2 jam sekali. Kalau ingat balik. Istri nomor 3, keempat, ketiga makin tua. Jadi yang termuda nomor 4. Istri yang ketiga, usianya 30 tahun. Wajahnya seperti mantan pacar saya yang satu lagi, yang saya putuskan. Kemudian pacaran sama Anang Hermansyah. Kita tidak kawin juga. Akhirnya Anang kawin sama itu, sama siapa? Sama Santi, benar. Jadi itu kayak pacaran sama Malaysia kata sekarang mantan pacar saya itu. Ya sesuatu lah. Ya Syahrini. Karena diakui KB usianya 30 tahun, dibiayainya 10 juta per bulan, digilirnya seminggu sekali. Istri nomor 2, usianya 50 tahun, wajahnya seperti Mary Belina. Dibiayainya 5 juta per bulan, digilirnya 6 bulan sekali. Istri yang tertua, usianya 75 tahun, wajahnya seperti Manori. Dibiayainya kadang dibiayaan, kadang itu. Digilirnya selebaran sekali. Kalau takdirnya bikin kelebaran kira-kira kalau punya istri seperti punya suami seperti itu, punya istri 4 begitu, adil nggak kira-kira? Tidak. Tidak. Nah, singkat cerita, disingkat kan. Sebab disingkat, upload terus dibungkus pasti kepanitiaan. Itu yang punya istri 4 itu sakit, parah sakitnya. Dia mikir, kayaknya besok lusa saya ini mati. Sebelum mati saya mau uji istri-istri saya. Dipanggilah istrinya satu-satu. Yang pertama dipanggil, yang termuda, yang seperti Manohara, yang 30 juta paling mahal, yang digilirnya sering 2 jam sekali. Ditanya, Dinda, ada apa Kanda? Dinda cinta sama Kanda? Cinta Kanda. Tidak akan meninggalkan Kanda, apapun yang terjadi. Ada untukmu. Janganlah kau bersedih, cause everything's gonna be okay. Dinda bener cinta sama Kanda, cinta Kanda bener. Ada apa Kanda panggil Dinda? Gini, Kanda ini kan sakit. Besok lusa kayaknya Kanda meninggal nih.
Sebelum meninggal Kanda mau nanya sama Dinda, kira-kira kalau Kanda meninggal mau nggak dikubur bareng? Malik kami cenderung hanya jika modal olangan. Mereka yang ngerti, nggak mau, mati aja sendiri gitu. Sedih tuh suaminya, Masya Allah, 30 juta 1 bulan digilir 2 jam sekali, tapi giliran diuji dengan 1 pertanyaan, jawabannya menyakitkan, pergi kamu, diusir. Panggil istri nomor 3 yang seperti Syahrini, yang 15 juta itu, yang digilirnya seminggu sekali. Pertanyaannya persis sama, jawabannya ternyata lebih sopan. Maaf Kanda, kalau dikubur bareng kayaknya saya tidak. Tapi kalau mengantar Kanda ke pintu ya iya Pak. Saya digotong ke sana mayatnya, saya balik lagi ke kamar. Sakit tetap sopan, tetap menyakitkan. Sekarang sudah ada belanya. Dipanggillah istri nomor 2 yang usianya 50 tahun seperti Miriam Belina, yang 5 juta yang digilirnya 6 bulan sekali. Sama kerja pertanyaannya, jawabannya lebih sopan lagi. Hapunten Kanda tiluhur sok rambut jeung ketong bena. Pas dapat yang lorong benar. Saya ayah. Dinda tidak bisa kalau dikubur bareng, tidak sanggup Kanda. Dinda pasti kalau mengantar Kanda ke kuburan, pasti Kanda dikubur. Dinda pasti menyaksikan Kanda sampai beres Kanda dikubur. Sudah beres Kanda dikubur, Dinda balik lagi ke rumah. Tetap saja sakit. Datanglah dia ke istri nomor pertama. Tidak dipanggil itu, Mbak. Datang yang tujuan mata. Begitu datang, Assalamualaikum, Ma. Namanya Dinda. Namanya Dinda Ici. 75 tahun, Ma. Kayak naon, Abah. Udah belum geus datang ke lebaran. Biasanya datangnya malam takbir lebaran. Dia geus datang gitu. Ya, tak aing teh gering. Doi syukur pakai to aing modal. Karena aing modal aing trek nanya aja datang ka sia teh. Mun aing modal kira-kira sia ada teh dikubur babarengan jeung aing. Di luar dugaan suami istrinya yang sering dia terlantarkan, tidak dia pelihara, tidak dia perhatikan, ternyata menjawab dengan lantar. Mana-mana dikubur bareng. Jeung siapa di neraka ge dae. Lemes itu suaminya, Masya Allah. Ma, ternyata kau cinta sejati. Nya, cinta kamarnya cinta pertama sampai sekarang tidak mati. The first love never did before I did someone can't tell that I love you. Dari mulai bapak lagi training ke Jepang sampai jadi orang Jepang. Lila di Jepang, Mika kawin ke orang Jepang. Pokoknya mama mah cinta tetap. Mika mama kawin kan muka 2 katilu ka obat, mama mah tetap cinta. Kamu bapak kadang ngorake, bapak mama masuk nyanyi, di dia mama bari nyanyi teh, bari nyanyi kamane, nyanyi naon mah, nini betes nyanyi. Suara dengarkan apa kabarnya pujaan hatiku. Aku di sini menunggunya, selalu berharap di dalam hatinya. Kata si abang, aduh Mak, ternyata kau cinta sejatiku. Maafkan Bapak selama ini menelantarkan Emak. Maafkan Bapak selama ini kurang peduli pada Emak. Maafkan Bapak, ternyata yang 3 itu cintanya cinta pupulasan, kamuflase, mereka palsu Mak. Emak, nu sajati maka Abah. Pokoknya Mak Abah sejak sekarang tidak akan meninggalkan lagi Mak, karena Abah takut kalau Abah mati yang 3 belum tentu diurus, tapi kalau mati di Mak pasti Mak urus. Pokoknya Abah tidak sanggup lagi hidup tanpa Mak. Nyanyi doi si Abah teh lagi. Jujurnya tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Seandainya kamu bisa berulang kembali lagi, cinta kita takkan ku sia-siakan kamu lagi. Ya gara-gara kuda ini diberi kare daging udah jadi kieu saya. Pak Jujur ini apalannya lagu gaul kan sobat gitu. Ya iyalah, masa iya dong. Jadi juga Junaedi masa Junaedi dong. Masa juga musola masa musodong. Sepak juga bola masa sepak bodong. Kan juga sid masa perdong. Baik, kira-kira ada enggak yang orang yang punya istri tapi kelakuannya seperti itu? Ada enggak? Urusan ada dan tidak bukan urusan kita. Tapi kenapa Pak Jujur kok ceramah di Jepang ini, di Barafiking Jepang ini kok bicara tentang itu? Itu gambaran, itu simbol, itu contoh. Ibarat hidup kita ini seperti orang kawin, punya istrinya banyak, tapi kadang-kadang memperlakukan istri kita tidak adil.
kita banggakan, yang sering biayanya mahal, yang sering kita yang jadi kebanggaan kita, nusok di abul-abul kabatur, itu saya ibaratkan ternyata tapi tidak menolong pada akhirnya, belum tentu menolong pada akhirnya. Itu saya ibaratkan harta dan jabatan. Singlah kamu jujur-jujuran menanya, kuno di area di Jepang kuno sih? Ah bener, jujur tak ngomong teh jam bener, duit, jujur. Bener, duit. Gaji di itu mau MR lagi paling gede 1.200.000. Di dia di atas 10 juta, dia mending di dia. Jadi mikir tiun, aing di tiun. Tiun, duit. Bener. Subhanallah. Jadi apa yang dicari jauh-jauh meninggalkan orang tua, meninggalkan adik, meninggalkan rumah halaman? Duit. Tiun. Orang itu rebutan sampai rebutan silik adek, cari bacok adek dengan kakaknya, urusan apa dunia? Orang ribut dengan tetangganya, urusan duit. Di terminal Garut, duit. Boleh mencari duit silakan. Fantashiru fil ardi wabdahu min fadlillah. Engkau bertebaran bukan di Indonesia, di muka bumi. Artinya mau di Jepang kek, mau ke Hong Kong kek. Saya di Hong Kong tuh, subhanallah. Saya ke Hong Kong bolak-balik itu nakerwan. Di Hong Kong itu 80.000 orang, saudara. Bayangkan di Victoria Park itu 80.000. Hari Sabtu itu jadi tamannya orang Indonesia. Tapi beda kalau di sini kan agak seimbang lah, ada perempuannya, ada laki-laki. Di sana perempuannya lakinya sedikit. Maaf, saya bikin tesis saya magister ini. Hong Kong. Abu Hong Kong. Abu. Sama dengan singkatan juga ya. Oke, sama dengan Titi DJ, hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan Dedi Dores tuh. Elvis Sukaisi. Dangdut. Apalah namanya. Jadi saya bikin tesis saya, magister saya, master. Jadi MAG bukan SAG, tapi apa artis gua gelar lah nggak apa-apa. Bahkan sekarang doakan, saya tinggal sidang untuk menyelesaikan S3 saya, sedang bikin disertasi. Jadi saya lihat di sana MAG-nya itu saya bikin tesis saya di Hong Kong. Jadi judulnya Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Muslim di Tengah Ruang Sosial Sekuler. Studi tentang tenaga kerja wanita di Hong Kong. Ngeri saya lihatnya. Kalau bating awewe, pasangan baru jejak awewe deui pasangan saya. Ngeri saya. Jadi boleh saja mencari rezeki di mana saja. Fantashiru fil ardi. Yang tidak boleh dalam Islam itu adalah mencari rezeki yang tidak halal. Mencari rezeki yang tidak halal, dan setelah punya rezekinya tidak mengeluarkan sebagian rezekinya untuk hak orang lain. Dan yang lebih parah, jangan sampai rezeki atau harta itu dijadikan kesombongan. Itu saja. Pada ini nama jelma bunghar jeung senang, bunghar jeung miskin jadi ukuran kesenangan. Padahal senang jeung teu senang mah ukuranna lain beunghar. Cing rek nanya, ini bunghar jeung miskin senang mana? Jujur. Miskin, didoakeun atau kuing sih? Benghar. Teu aya ka hate mah jawabna, ulah sok dijeun-jeun. Indonesia teh sok pura-pura. Sok jawab. Senang mana nu beunghar dibanding miskin? Bener nu beunghar senang yeuh urang buktikeun. Aya nu beunghar di mana 3 tingkat. 1 lantai 4 pintu. Memeh hees nguliling heula 12 pintu. Mun siang pantu 12. Miskin bagus hees. Nu beunghar ngulilingan keneh tulakan panto. Ka pembantu tak percaya, dicek deh kemana. Bener. Geus dicek teh, pakai gemok. Tak cukup pakai gemok, pakai teralis. Tak cukup pakai teralis, pasang satpam di depan. Tetap aja ngotor sama gogorokan. Woi, Mang, buka pintu, tinggal dia tuh bisa bangsat. Tidak tidur dia. Tinggal di miskin. Kasarean, cicing dikontrakan, pohon tenulakan panto, jam 2 hudang. Aduh, saya ditulakan sama panto teh. Tapi yang baik sama mereka suka imah aing. KTL harus 25 tahun terganti. Ini tinggal 2 kejadian. Senang mana tadi nak kasus eta siapa yang senang? Jadi lu miskin senang? Belum tentu. Dan belum tentu. Ada orang, saya bebas aja ya. Biarkan saya tinggalkan mimbar ya. Sehingga urang nurutan area terbuka sekali. Sangat super, sangat super.
di mana bilik, tangan ke segala dong. Pak digusur ke suami lagi, tarik. Dia kayak naon, ini ada apa? Lihat tuh, gedong, bilik. Maksudnya kumaha tingali, gedong, bilik. Nya maksudnya kumaha? Kira-kira banyak gedong lain. Kata suaminya kan mah tahu, bapak mah tukang beca, baru nyanyi gedong, bisa makan saja lah, alhamdulillah. Bisa nggak panggil gedong? Kira-kira enggak sanggup. Nih usul gua, ayo kita ke Arab. Ini ke Arab, hemang ke Arab yang gedong. Mending bukan hubungan halus. Di Jepang rata-rata majikannya bagus karena law enforcement-nya sudah bagus. Tapi kalau di sana tahu sendiri kan, TKW yang ke Arab itu mending bukan majikan halus. Kalau bakal kan real. Kan ketinggali, ayah Sumiati, baru menang gedong, panduirna kalau gitu jadi gunting. Ada Ruyati orang Bekasi, baru dapat gedong kan kepalanya dipenggal. Ini mah dapat, alhamdulillah, gajinya dikirim-kirimkan ke Bandung, jadi imam, telepon 2 tahun kemudian, Pak, Agus kenapa? Agus, kenapa? 2 tingkat, di mana duit? Nah, di mama, kan mama 2 tahun ini dia, nah, saya salah kira 2 tahun dia, lumayan. Yang namanya laki-laki normal, baru ditinggalin tahun-tahun. Ya Allah, ditinggalin halangan 7 hari juga jangan. Bener, tapi Nek, itu mah suami, itu mah laki-laki yang bener. Kecuali kucing garong. Kucing garong mah istrinya lagi dikubur meninggal, dikubur nangis kayak iya. Kucing garong nih. Istrinya lagi dikubur, kata temannya, udah mah nggak usah nangis, kita doakan saja si Ece biar diterima iman Islam. Nges tong ceri itu ayah gantina. Jadi pemajikan dikuburkannya disebut mana? Kucing garong. Ya, 2 tingkat, akhirnya 4 tahun dia kerja, 2 tingkat, 2 lantai. Begitu pulang dari Arab, tidur dengan suaminya, baru 4 hari datang gempa bumi. Oh ya, teh iman 2 tingkat. Kan kalau luar, tadi iman teh tuturubun, kunaon teh tuturubun kalau arti iman? Sieun naon? Sieun katingan naon? Katingan kedong. Sabet katingan kedong sieun pae. Aya jelema pae katingan bilik teh. Aya teh. Hidup di bilik. Jadi kalau begitu bahagia itu di mana? Bukan di harta, bukan di rumah. Di mana? Di hati. Kata Rasul, laisal ghina an kathratil alam, walakinnal ghina ghina nafsi. Orang kaya dari zaman dulu di juru bro dipantong ngalayah di tengah 5 lubang ribut di lebak kebon lobak teh kelebok si jabri di fitri si jamrong di kolong di tukang alaeun kecileuy bawa duit. Tapi orang kaya itu ghina nafsi, yang kaya hatinya. Subhanallah. Jadi satu, kebanggaan itu bukan ada di harta. Sekarang orang banyak bangga dengan hartanya. Boro-boro jelema biasa ustaz da jelema bangga ku harta. Ini rumah saya. Ini kamar tidur saya. Ini motor gede saya. Lieur ceuk aing bisa. Terus ai pangeranna di mana? Dibeja-bejakeun dengan ini kemewahan aja, dengan kemewahan. Alhamdulillah. Ya, sampai